Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nuraida and I will answer question number 1 part A. Question number 1 part A is disembarkation. Jadi disembarkation ini terdiri dari 3 morfem, yaitu dis, embark, dan ion. Dis sendiri itu dikategorikan ke dalam bound morpheme dan derivational morpheme. Alasan mengapa kata dis dikategorikan ke dalam derivational morpheme karena kata selanjutnya yaitu embark, kelas katanya adalah noun, dan ketika digabungkan dengan dis maka akan merubah kelas kata dari noun menjadi verb. Lalu kata embark sendiri dikategorikan ke dalam free morpheme dan lexical morpheme. Lalu morfem yang terakhir yaitu ion. Ion ini merupakan bound morpheme dan derivational morpheme. Alasan mengapa ion dikategorikan ke dalam derivational morpheme karena kata embark yang kelas katanya merupakan noun ketika digabungkan dengan dis berubah menjadi verb, lalu ketika digabungkan dengan ion berubah menjadi noun. Jadi dari noun berubah menjadi verb lalu berubah menjadi noun kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nasrawati. I here will answer part of B. The word unhelpfulness has 4 morpheme is unhelpfulness. Dan ini termasuk ke dalam kategori bound morpheme karena tidak bisa berdiri sendiri, kata yang tidak bisa berdiri sendiri. And subtypes itu derivational morpheme karena mengubah makna kata dari help menjadi unhelp. And help ini termasuk ke dalam free morpheme karena bisa berdiri sendiri. Dan help sendiri ini bisa termasuk dalam kategori lexical morpheme karena part of speech dari help ini adalah adjective. And then full ini termasuk ke dalam bound morpheme dan dikategorikan ke dalam inflectional morpheme karena tidak bisa mengubah makna kata dan jenis katanya. And then next, ini termasuk ke dalam bound morpheme dan dikategorikan sebagai inflectional morpheme. Sekian dari saya. I'm Hikmah and I will answer part of C. There is reconstructions. Reconstruction consists of 4 morphemes. There is 3, include BM and DM. Why? Because 3 cannot stand alone. And let's see, there is construct. This is include free morpheme and lexical morpheme because this is which is include verb, so here it can be standalone. So there is share. This is a BM and DM, and S include BM and EM. I think enough. I gave it to my friends. I'm Fitma from class C and I will answer the part of D. So the word is unreadability. Jadi unreadability ini terbagi menjadi 3 morfem.
yaitu an with an ability. An ini termasuk dalam kategori DM dan DM. Kenapa dikatakan termasuk dalam kategori bound morpheme? Karena an ini tidak bisa berdiri sendiri dan termasuk kategori derivational morpheme karena dia merubah kelas katanya. Jadi ratingnya adalah verb, kemudian kalau ditambahkan kata an ini berubah menjadi adjective. Kemudian kata read ini termasuk kategori free morpheme dan lexical morpheme. Kenapa demikian? Karena dia bisa berdiri sendiri dan open class. Begitu juga dengan kata ability, dia berdiri sendiri dan open class, jadi dia termasuk kategori FM dan LM. I think enough for me. Thank you. Okay, my name is Marlene Cecilia. I will answer question part of it, yaitu prehistorically. Prehistorically ini dibagi menjadi 3 morfem, yaitu prehistorical NLY. Pre ini masuk kategori bound morpheme and derivational morpheme karena tidak bisa berdiri sendiri dan merubah jenis kata. Dan historical ini masuk kategori free morpheme and lexical morpheme karena dia bisa berdiri sendiri dan open class. And ly masuk kategori BM atau bound morpheme and derivational morpheme. I think enough for me. Okay, next I will answer question number 2 part of A. The question is indetermination. Nah, root untuk kata indetermination adalah determinate. Lalu kemudian stem untuk determinate adalah indeterminate. Lalu stem untuk kata indeterminate adalah determination. Words-nya adalah indetermination. Jadi base untuk kata indetermination adalah determinate, indeterminate, dan determination. Okay, thank you. Well, I will answer question number 2, the part of B. The word is pre-registration. Root dari kata pre-registration ini adalah register. Mengapa demikian? Karena register di sini merupakan akar kata atau kata dasar dari kata pre-registration. And then untuk bagian stem itu dan untuk stemnya yaitu dari kata pre-registration itu kita menyebutkan pre-register or registration karena stem merupakan penambahan suffix or prefix. And word dari kata pre-registration ini adalah pre-registration sendiri. And the last base dari kata pre-registration ini adalah
register, pre-register, and registration. Well, I think enough from me. Well, I will answer the next question. There is prehistorically. So the root of this word is history. We move to stem. The stem of this word is prehistory. And historically. Why prehistory? Because there is prefix pre, so it can be stem, and meanwhile historically there is suffix ly. So from this we can get base include history, prehistory, and historically. Well, I think enough. The next question will be continued by Fitma. Okay, next I will answer the part of D. The word is uncommunicatively. Jadi root dari kata uncommunicatively itu adalah komunikatif. Nah, kenapa demikian? Karena komunikatif ini adalah dasar atau akar dari kata uncommunicatively. Kemudian stem dari kata uncommunicatively adalah unkomunikatif. Atau komunikatively. Nah, kenapa di sini disebutkan masuk dalam kategori STEM? Karena di sini dia ditambahkan dengan prefix an, dan juga di sini ditambahkan akhiran ly. Jadi komunikatif, unkomunikatif atau communicatively ini adalah base-nya. Okay, I think enough for me. Okay, next I will answer part of it. Unhelpfulness. Root dari unhelpfulness yaitu helpful, karena akar atau dasar dari kata helpful. Stemnya yaitu unhelpful and helpfulness karena kata yang ditambah prefix. Jadi helpful, unhelpful, helpfulness yaitu best. I think enough for me. Thank you. Okay, next I will answer question number 3, part of A, UNESCO. Jadi UNESCO ini dikategorikan ke dalam akronim. Dikarenakan UNESCO merupakan singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Dan karena UNESCO ini sendiri diambil dari huruf depan pada kalimat tersebut. Well, I will answer question number 3, part of B. Well, the word carjacking. The word carjacking is a compound word which is formed by combining two separate words, car and jacking.
It's referred to the act of forcibly taking control of a car from its driver. Well, I think enough from me. Well, the next is self-isolation. These words include in category compounding. Why? Because these words combine words without cutting words, which is self-isolation. Thank you. Okay, next part of the word is babysit. Nah, kata ini itu berasal dari kata babysitter. Kata ini itu termasuk kategori back formation karena dia menghilangkan bagian tertentu dan juga dia merubah kelas kata tertentu seperti noun menjadi verb, masuk kelas kata back formation. Okay, I think enough for me. Okay, next part of it, yaitu decaf. Decaf ini berasal dari kata decaffeinate dan masuk kategori clipping, tepatnya bagian black clipping. Clipping karena memotong belakangnya saja. I think enough for me. Okay, next I will answer question number 4, part of A. Unassertively. Karena kata ini berakhiran ly, maka dikategorikan ke dalam adverb, lalu di breakdown, afiksasi, dan adjektif. Lalu di breakdown lagi, adalah afiksasi, dan asertif adalah adjektif. Jadi afiksasinya adalah an, adjektifnya adalah asertif, dan afiksasinya adalah li. Okay, I think enough for me. Thank you. Okay, the next part of jadi the word watermelon farms, part of speech dari watermelon farms ini adalah noun. Kemudian kita breakdown. Watermelon ini merupakan satu kata yang tidak bisa kita bagi lagi. Jadi di sini tetap noun, di sini noun. Kemudian di sini kita the word farms ini kita breakdown lagi. Jadi di sini noun, di sini adalah afiksasi. And then kemudian turun found, and then afiksasi s. Okay, I think enough from me. Well, the next question there is high school, student, admission. Part of speech this sentence is noun. Then breakdown. High is adjective, school is noun, student noun, admission noun. Four of these words cannot be breakdown again, so just keep it simple. Adjective high, school, student, last admission. Thank you. Okay, next part of
D, the word is irregularities, and part of speech is noun. Sini kita breakdown. Sini jadi AF, dan di sini noun. Nah, nounnya ini kita breakdown lagi. Di sini noun, sini afiksasi. Kemudian di sini kita breakdown kembali dan ya di sini menjadi adjective. Sini afiksasi. Jadi afiksasinya di sini es, di sini ity, dan di sini regular, adjective regular. Dan afiksasi yang di sini itu adalah ir. Di sini bisa menggunakan dua cara, dan cara yang kedua adalah and. Kemudian di sini di breakdown, sini noun, afiksasi. Ini nounnya kita breakdown lagi menjadi afiksasi, kemudian noun, dan nounnya ini kita breakdown menjadi adjektif dan afiksasi. Afiksasinya di sini ir. Sini adjektifnya regular. Sini ity, dan di sini afiksasinya es. Okay, I think enough for me. Okay, next part of is video game console. Now di breakdown menjadi 3 noun dan verb. Noun video, nounnya game, verb consist. Okay, next I will answer question number 5, part of A. The sentence is, it is a legal requirement that you have a driving license. You are allowed to drive your car. Jadi kata requirement dalam kalimat ini dikategorikan ke dalam kelas kata noun karena berakhiran man. Dan kata allowed dalam kalimat ini dikategorikan ke dalam kelas kata verb karena berakhiran ed. I think that's all from me. Thank you. Okay, the next part of B, we made a very clear distinction there between scientific knowledge and technical knowledge about language. Nah, jadi di sini distinction itu merupakan noun. Bisa kita lihat dari suffix ion di sini. Terus untuk scientificnya itu merupakan adjektif karena menggambarkan jenis pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Well, I think enough from me. Well, the next question there is, the dancer danced beautifully and really impressed the audience. The word beautifully is adverb suffix because there is li. Meanwhile, the impressed is verb suffix because there is ed. Thank you. Okay, next part of D. Di sini ada kalimat dan terdapat kata unpalatable. Di sini dia termasuk kelas kata verb karena dia berakhiran able yang berarti itu verb suffix. Kemudian ada kata theorist. Ini masuk kelas kata noun karena dia merujuk pada orang-orang yang berpikir tentang teori-teori. I think enough for me. Okay, next part of B. Di kalimat ini terdapat kalimat unquestionable, yaitu masuk kelas kata adverb. Dan di morphological
Masuk kelas kata adjektif. I think enough for me.